Nah, ini teman-teman kita awali ya dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan melakukan pemanenan buah vanili untuk pertama kalinya mungkin ini. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nana di Mang Oman YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi ke teman-teman semuanya tentang cara pemanenan polong paneli dan pengolahan pasca panen. Baik, sahabat petani semua, sebelum kita melakukan pemanenan buah paneli, kita pun harus mengetahui terlebih dahulu kriteria buah paneli atau polong paneli yang sudah cukup untuk dipanen. Ada beberapa eh, cara untuk mengetahui apakah polong paneli ini sudah layak untuk dipanen atau belum. Yang pertama tentunya eh, kita sebelum memanen sudah ada perkiraan sebelumnya bahwa polong paneli ini sudah berumur atau berusia kurang lebih 8 bulan dari mulai kita melakukan polinasi. Nah, untuk itu waktu kita melakukan polinasi alangkah lebih baiknya kita mencatat ya biar lebih mengingat udah berapa lamakah polong paneli yang kita polinasi sampai saat ini. Nah, ini saya melakukan polinasi pada tanggal 27 bulan 7 2023. Maka kalau kita hitung sampai hari ini usia polong paneli ini sudah menginjak 8 bulan. Nah, ini udah dipastikan sudah cukup untuk kita panen dan kita lakukan proses selanjutnya. Yang kedua, untuk lebih memastikan apakah buah vanili ini sudah optimal, sudah layak untuk dipanen atau belum? Karena begini, teman-teman, eh, bahwa tanaman vanili ini bisa ditanam di berbagai tempat, ya, baik dataran rendah, dataran menengah maupun dataran tinggi, gitu. Nah, kebetulan di lokasi saya ini termasuk midlandnya teman-teman, yaitu dataran menengah, di mana ketinggiannya kurang lebih 670 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk itu maka tanaman vanili yang ideal untuk bisa dipanen di tempat saya ini yaitu usianya harus minimal dari mulai kita melakukan polinasi sampai hari ini untuk melakukan pemanenan yaitu 8 bulan. Mungkin di tempat-tempat lain ada yang bisa kurang ataupun ada yang bisa lebih mungkin ya. Nah, untuk itu ini tanaman udah menginjak usia 8 bulan sampai hari ini. Untuk kriteria yang kedua, kita bisa mengetahui apakah kolong panel ini sudah siap untuk dipanen atau belum. Kita langsung memastikan, kita ambil salah satu kolongnya ini ya. Kita ambil, kita petik, lalu kita buka. Nah, si kolong panel ini kita buka untuk lebih memastikan apakah ini sudah cukup umur untuk dipanen atau belum ya. Sebagaimana saya bilang tadi, di setiap tempat atau di setiap daerah itu mungkin beda-beda ya, beda-beda gitu. Dari sejak kita melakukan polinasi sampai pemanenan, mungkin ada yang 9 bulan, bahkan mungkin ya ada yang dari 8 bulan kurang mungkin ya untuk di daerah-daerah tertentu mungkin. Nah, ini teman-teman. Nah, kita ambil, kita belah, kita pastikan kalau seandainya biji vanilinya ini sudah hitam, teman-teman ya, kayak seperti ini. Nah, ini sudah cukup
untuk dipanen. Ya, jadi kedua kriteria tersebut di sini udah lengkap semuanya. Usianya sudah 8 bulan dan ketika kita buka biji polong paneli ini sudah kelihatan hitam ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ya, cukup gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan untuk pemanenan buah paneli ini. Nah, ini teman-teman kita awali ya dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan melakukan pemanenan buah vanili untuk pertama kalinya mungkin ini. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, caranya pun teman-teman dalam proses pemanenan buah vanili ini cukup mudah ya. Kita cukup menggunakan pisau cutter ataupun gunting ya. Nah, caranya cukup seperti ini aja teman-teman, nggak begitu ribet lah ya. Nah, untuk mempermudah kita mengambil buah vanili ini kita gunakan pisau cutter inilah. Nah, ini teman-teman hasil pemanenan kita hari ini ya. Cukup lumayan banyak sebetulnya. Nah, ini perlu sahabat ketahui bahwa untuk pemanenan kita hari ini ya, ini hasil dari satu tajar satu pohon paneli. Nah, untuk hasilnya kita dapat segini. Untuk memastikan berapa banyakkah atau berapa kilogramkah per satu pohon paneli ketika kita lakukan pemanenan. Di sini ada timbangan, kita timbang terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, kita mendapatkan 5 kilogram ya per satu tanaman paneli. Ini. Tahap selanjutnya teman-teman dalam proses pengolahan polong paneli ini yaitu kita melakukan pengepelan atau pemisahan polong paneli dari tangkainya atau dari tandannya. Seperti ini teknik atau caranya. Kita pisahkan satu persatu ya. Tiap-tiap polong dari tandan panelinya. Setelah kita selesai melakukan pemisahan atau pengepelan polong paneli dari tandannya, tahap selanjutnya adalah kita melakukan pencucian polong paneli terlebih dahulu. Inilah caranya pencucian atau kita membersihkan terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses selanjutnya. Si polong paneli yang sudah kita pisahkan dari tandannya tadi kita cuci dengan air bersih dengan tujuan agar polong paneli ini betul-betul bersih dari kotoran yang menempel pada kulit atau pada polong paneli ini.
sampai dipastikan betul-betul bersih ya. Setelah itu kita buang kotoran dari hasil pencucian ini ya. Kita buang, akhirnya kita bilas lagi sampai kondisinya betul-betul bersih. Nah, seperti ini. Kondisinya sudah cukup bersih ya. Proses selanjutnya kita rebus kolong paneli ini. Nah, begini teman-teman, proses perebusan terlebih dahulu kolong paneli. Setelah kita lakukan pemisahan dari tandannya, lalu kita lakukan pencucian biar kolong ini betul-betul bersih dari kotoran-kotoran yang menempel ya. Kenapa harus kita bersihkan terlebih dahulu? Karena seandainya kolong paneli ini kotor, nanti hasilnya atau hasil akhir dari proses kita pengolahan buah panel ini kurang maksimal. Intinya kalau seandainya di sini banyak kotoran-kotoran sebelumnya, nanti akan timbul jamur. Ini akan berjamur nantinya kalau prosesnya kurang bersih gitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ada yang perlu diketahui sebelumnya. Dalam proses perebusan ini, kita lakukan dengan menggunakan alat seperti ini ya. Kita masukkan air, lalu kita nyalakan apinya dengan catatan air tersebut suhunya jangan sampai lebih dari 70 derajat. Nah, gitu ya. Seperti ini. Ini sudah cukup teman-teman ya. Kita masukkan kolong panelnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Lalu kita tunggu selama kurang lebih 4 menit ya. Jangan sampai kenapa dengan waktu 4 menit? Karena kalau lebih dari 4 menit, kondisi airnya ini mungkin akan bertambah panas dan melebihi dari 70 derajat. Nah, dengan kondisi airnya lebih dari 70 derajat, nantinya akan mengakibatkan si kulit yang ada di kolong panel ini akan mengelupas teman-teman. Nah, proses perebusannya pun jangan terlalu matang ya. Jangan terlalu matang. Kita pastikan sampai berubah warnanya dari tadinya hijau kusam menjadi hijau mengkilat ya. Ininya warnanya. Kita lihat waktu teman-teman, ini udah 4 menit ya. Nah, kita matikan apinya. Setelah itu kita angkat hasil dari rebusan tadi. Nah, inilah hasil rebusan ya buah paneli yang barusan kita lakukan proses perebusan. Untuk selanjutnya, setelah kolong paneli ini direbus, kita iriskan ya sebentar. Lalu kita masukkan ke dalam kainnya yang berwarna hitam itu seharusnya.
pokoknya yang warna gelap aja lah ya. Nah, kita masukkan. Nah, ini perbedaannya teman-teman ketika polong paneli yang sudah direbus ya. Kelihatannya udah agak layu dan hijaunya mengkilat. Ini berarti proses perebusan sudah cukup ini. Lalu kita masukkan atau simpan di atas kain ya. Selanjutnya hasil rebusan ini kita tutup. Nah, seperti ini. Dengan kain, bagusnya dengan kain warna hitam ya, atau kain warna gelap tuh. Yang penting jangan sampai menggunakan kain yang warnanya putih. Nah, ini teman-teman. Setelah kita masukkan atau kita bungkus dengan kain ini, maka untuk langkah selanjutnya, paneli ini atau polong paneli yang sudah kita lakukan sebelumnya perebusan, kita simpan di dalam kas ya. Nah, ini. Masukkan ke dalam kas atau kantong plastik yang kedap udara. Dan tunggu setelah kita dimasukkan polong paneli ini dimasukkan ke dalam kas, tunggu selama 3 sampai 4 hari maksimal ya. Nah, setelah itu setelah 3 hari maka polong panel ini sudah bisa kita buka dan kita lakukan proses berikutnya, yaitu proses penjemuran, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman setelah kita sebelumnya melakukan proses perebusan ya polong paneli, lalu kita bungkus dengan kain ini, lalu kita simpan di dalam kas selama 3 hari. Setelah 3 hari, mari kita saksikan, mari kita buka ya hasil dari proses sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Kita buka hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasil setelah kita lakukan perebusan ya selama 3 hari. Kita buka, warnanya udah kecoklatan ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah kondisi polong paneli seperti ini, tahap berikutnya adalah tahap penjemuran ya. Setelah ini kita lakukan penjemuran. Tapi dalam proses penjemuran ya teman-teman, ini jangan sampai terkena terik sinar matahari secara langsung. Adapun waktunya penjemuran itu kurang lebih 3 jam ya. Mulai dari jam 8 kita jemur sampai kira-kira jam 10 pagi. Lalu setelah terik matahari menjadi lebih panas, maka polong panel ini kita tutup kembali seperti ini. Nah, seperti ini kita tutup kembali dan esok harinya lagi diulang-ulang sampai beberapa hari, kurang lebih 20 sampai 25 hari, maka kita akan mendapatkan hasil polong paneli kering dengan kualitas yang betul-betul bagus. Inilah teman-teman perbandingan polong paneli yang baru saja kita buka setelah melalui beberapa proses ya dari perebusan dan kita simpan di dalam kas selama 3 hari, kita buka maka kondisinya seperti ini. Kita bandingkan dengan polong paneli yang sudah kering, artinya udah melalui beberapa tahap proses ya. Nah, ini bisa kita bandingkan ya.
perbedaannya antara yang baru kita buka dan yang sudah tahap akhir pada proses pengolahan buah paneli pasca panen. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita cium, nah ini wanginya sudah betul-betul menyengat, harum banget gitu teman-teman. Nah, ini. Nah, ini paneli kering ini sudah bisa kita apa namanya dijual teman-teman. Maka dengan kondisi polong panel seperti ini pun masih mempunyai kadar air 30% teman-teman. Kalau kita lakukan ini, nah lentur begini teman-teman. Ya. Itulah sahabat petani semua teknik tata cara pemanenan buah paneli yang dilanjutkan dengan pengolahan pasca panen. Diharapkan dengan cara seperti itu kita dapat menghasilkan buah paneli yang betul-betul berkualitas nomor satu. Sekiranya video ini dapat bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa.